Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Mera Marhamah, SSTMKes, salah satu dosen di Prodi D3 Kebidanan Fakultas Sains dan Kesehatan Universitas IPIJA. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Khususnya di aspek pengajaran. Perkenankan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Asuhan Kebidanan Komunitas dengan bobot 4 SKS, 2 teori, dan 2 praktek. Mata kuliah ini memiliki prasyarat mahasiswa harus telah menyelesaikan mata kuliah yang pertama, Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir, Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui, Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah, Asuhan Kebidanan Kegawat Daruratan Maternal dan Neonatal, Ilmu Kesehatan Masyarakat, dan Promosi Kesehatan. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mampu memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk memberikan asuhan kebidanan di komunitas dengan memperhatikan aspek budaya yang berfokus pada upaya preventif, promotif, deteksi dini, dan rujukan, serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang didasari oleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau kemampuan yang diharapkan yaitu pertama, menguasai konsep kesehatan masyarakat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dalam memberikan asuhan di masyarakat. Yang kedua, menguasai konsep sosial budaya yang berkaitan dengan siklus reproduksi sehingga dapat melakukan komunikasi dalam memberikan asuhan kebidanan di tatanan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, mampu bekerja sama dalam kelompok kerja untuk melaksanakan tugas dalam tanggung jawabnya. Dan yang keempat, mampu melakukan dokumentasi asuhan kebidanan menggunakan metode SWOT dengan menerapkan prinsip-prinsip dokumentasi di tatanan pelayanan kesehatan dan komunitas. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini antara lain membahas tentang konsep dasar kebidanan komunitas, pelayanan kebidanan komunitas dan keluarga sebagai pusat pelayanan, tugas, tanggung jawab dan strategi pelayanan di komunitas, asuhan kebidanan komunitas dengan menerapkan dasar-dasar komunikasi, mengelola program pemerintah yang berkaitan dengan KIAKB di wilayah kerjanya, monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan kebidanan komunitas, pendokumentasian asuhan kebidanan komunitas. Sistem pembelajaran atau metode perkuliahan di mata kuliah asuhan kebidanan komunitas dilakukan dengan tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools web conference seperti Zoom dan pelaksanaan praktik di laboratorium kebidanan. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan student-centered learning dan metode pembelajaran aktif dengan mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya dengan berbagai metode diantaranya case-based learning, project-based learning, dan role play. Pembelajaran asuhan kebidanan komunitas dilakukan selama 16 pekan, di mana 7 pekan pertama sebelum UTS, lalu 1 pekan pelaksanaan UTS, 7 pekan sebelum UAS, dan 1 pekan untuk UAS. Bobot penilaian diantaranya kehadiran 10%, UTS 20%, tugas 35%, dan UAS 35%. Evaluasi pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan komunitas didapatkan dari pertama, kuis interaktif, penugasan, diskusi kelompok, mini project, UTS, dan UAS. Kuis interaktif dilakukan saat perkuliahan dan penugasan terstruktur, baik secara mandiri maupun kelompok. Lalu, diskusi kelompok di mana penilaiannya berdasarkan pada rubrik penilaian, yang di dalamnya memuat aspek dan skor penilaian. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah asuhan kebidanan komunitas untuk mahasiswa program studi D3 Kebidanan Fakultas Sains dan Kesehatan Universitas IPIJA. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Baru pulang dari dinas? Iya. Oke. Baik, kita akan melanjutkan perkuliahan kita
ya untuk mata kuliah asuhan kebidanan komunitas. Ya, ini merupakan pertemuan ke-13 ya. Dan lanjutan daripada pertemuan sebelumnya yaitu tentang sistem rujukan. Ya. Jadi kita setelah membahas sistem rujukan secara umum, kita akan membahas tentang sistem rujukan kebidanan yang sesuai dengan profesi kita. Sebelum kita masuk ke mata kuliah ini, ya, kalian silahkan membuka Adlink masing-masing untuk melakukan absensi karena Ibu sudah membuka pembelajaran mata kuliah hari ini. Nanti silahkan di absen ya. Untuk mata kuliah ini, capaian yang akan kalian capai adalah mampu melakukan pertolongan pertama dan rujukan ya pada kasus-kasus kegawat daruratan obstetri dan neonatal. Waktu merujuk itu bidannya ikut nggak? Ikut. Nah, ini adalah salah satu standar dalam melakukan rujukan ya. Jadi nanti kita sama-sama lihat kenapa bidannya harus ikut. Ya, kenapa nggak pasiennya aja sendirian? Pokok bahasan ini adalah yang pertama, kita bisa mengidentifikasi kasus gawat darurat. Yang kedua, melakukan pertolongan pertama atau stabilisasi pasien. Kemudian yang ketiga adalah melakukan persiapan rujukan, ya. Nah, ini poin yang sangat-sangat penting, ya. Setelah distabilisasi, kita akan bagaimana seorang bidan itu mampu melakukan persiapan rujukan. Yang keempat adalah melakukan rujukannya. Sebelum kita membahas mengenai sistem rujukan, ya, maka kita harus ketahui dulu. Tujuan daripada sistem rujukan itu adalah untuk meningkatkan mutu, cakupan, dan efisiensi pelayanan kesehatan secara terbaru, ya, yaitu khususnya pada kebidanan komunitas. Karena kita ketahui bahwa rujukan bisa saja tidak hanya dari kita, tetapi berawal dari masyarakat terlebih dahulu. Dan juga untuk memberikan petunjuk kepada petugas puskesmas, kalau misalnya dia berada di puskesmas, yaitu tentang pelaksanaan rujukan medis dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi. Karena kalau dirujuk itu berarti kan ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh fasilitas pelayanan yang ada di tempat dia datangi tadi kan, baik itu puskesmas maupun bidan praktek mandiri. Sebelum kita sampai di sini, karena kita sebelumnya sudah membahas tentang sistem rujukan, maka kita akan melihat lagi kepada definisinya. Ada yang bisa menjawab, apa itu rujukan? Ngapain kalau rujukan? Berarti? Membawa pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Membawa pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Selain pasien, kira-kira yang bisa dirujuk apa? Ya, bayi. Ada lagi nggak yang kira-kira misalnya di situ labnya nggak lengkap? Misalnya ada pemeriksaan yang tidak ada di puskesmas, kemudian darah itu kemudian dikirim ke rumah sakit, ya. Atau misalnya di situ kebetulan ada di salah satu puskesmas tuh ada yang persiapan ronsennya ada, atau misalnya USG-nya ada, tetapi mungkin ditemukan ada sesuatu yang janggal, yang dicurigai ada sesuatu dari hasil USG-nya, maka hasil USG-nya itu bisa saja dilakukan pengiriman untuk dikaji oleh tim dokter yang lebih kompeten ya, atau yang lebih memiliki spesialis. Di sini kalau kita lihat bahwa kalau untuk kebidanan itu adalah pemindahan tanggung jawab terhadap kondisi klien atau pasien ke fasilitas pelayanan yang lebih memadai tadi ya, bahwa merujuk pasien ke tempat yang lebih lengkap. Nah, kalau di kebidanan ini rujukannya terpadu, apalagi dengan sistem BPJS sekarang ya. Dengan sistem BPJS sekarang kan ada aturan yang memang mewajibkan adanya surat rujukan dari fasilitas kesehatan pelayanan pertama, ya, atau kondisi di mana gawat darurat. Nah, definisi gawat darurat sendiri itu sudah ada di sistem BPJS. Kalau kebidanan ini umumnya adalah yang tidak bisa adalah melahirkan secara normal, kecuali memang pembukaannya sudah hampir lengkap. Tidak mungkin pasien tersebut suruh balik lagi terus ibu datang ke puskesmas ya gitu. Bisa-bisa lahir di jalan ya. Seluruh komponen daripada tenaga kesehatan baik staf puskesmas, dokter spesialis di rumah sakit
itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan ibu dan bayi baru lahir. Memastikan bahwa ibu-ibu yang memiliki risiko tinggi mendapatkan penanganan kegawat daruratan yang efisien dan profesional melalui rujukan terencana. Terkait jenis rujukan, ya, karena kalian sudah di lapangan ya, nah ibu ingin tahu, ya, kira-kira yang dimaksud dengan rujukan terencana itu biasanya kalau di kasus kebidanan itu kasus yang seperti apa? Anemia berat. Anemia berat. Ada lagi? Preeklamsi. Preeklamsi. Jadi kalau terencana itu biasanya kondisinya di mana pasien tersebut datang ke poli, ya, ke poli kebidanan, kemudian keadaannya memang membutuhkan rujukan atau penata laksanaan lebih lanjut, tetapi kondisi ibunya saat ini masih dalam batas normal, ya. Dalam arti bahwa kondisi tanda-tanda vitalnya, kemudian kondisi janinnya, kondisi ibunya itu masih dalam keadaan yang baik, ya. Maka ibu tersebut akan diberikan surat rujukan dan dia akan dijadwalkan untuk datang ke rumah sakit pada hari apa sesuai dengan jadwal di rumah sakitnya, ya. Kalau gawat darurat biasanya pasiennya datang kemana? Ke IGD. Ke UGD. Ke UGD, kalau biasanya di puskesmas UGD Ponet, ya. Ponet. Jangan ragu-ragu. Kan udah pada di dinas ya. Jadi kalau gawat darurat itu biasanya dia datang ke UGD atau datang ke BPM, ya, bidan praktek mandiri, kemudian kondisinya ternyata tidak memungkinkan untuk dilahirkan di puskesmas maupun di bidan praktek mandiri dan akhirnya dipersiapkan untuk dirujuk. Atau ada lagi, awalnya dia normal, ya kan? Persalinannya normal, ya, kala 1 normal, kala 2 normal, kala 3 normal, begitu kala 4, darah keluar banyak. Dilakukan KBI, gagal. Maka itu termasuk rujukan gawat darurat karena mengancam nyawa. Nah, ini adalah mekanisme rujukan di mana kalau kegawat daruratan itu ditemukannya bukan oleh kita, bukan oleh bidan, tetapi bisa saja kegawat daruratannya itu ditemukan oleh kader, ya, di puskesmas. Oke, selanjutnya adalah menentukan tempat tujuan rujukan. Artinya kita harus melihat kondisi pasien ini apakah sesuai dengan tempat rujukan yang akan kita tuju. Nah, karena ada di beberapa kasus kebidanan yang membutuhkan ruangan khusus, ya. Contohnya apa kira-kira? NICU, Ibu. NICU. Biasanya yang butuh NICU pada rujukan yang seperti apa pasiennya? Yang kurang bulan. Oke, jadi ada ancaman persalinan kurang bulan. Jadi kalau misalnya nanti kita ketemu sama ibu-ibu baik itu karena memang ada persalinan, tanda-tanda persalinan prematur, atau misalnya dia mengalami komplikasi atau penyulit, misalnya dia mengalami ketuban pecah dini, atau misalnya dia mengalami perdarahan antepartum pada plasenta previa atau pada preeklamsi, ya, itu kan kadang-kadang timbulnya sebelum cukup bulan. Nah, pada saat pasien tersebut mengalami ancaman persalinan atau penyulit kondisinya kurang bulan, maka kita harus mempertimbangkan tempat rujukan yang memiliki fasilitas NICU. Karena akan lebih sulit merujuk bayi ketimbang merujuk ibu yang lagi hamil. Ya. Nah, itu harus menjadi pertimbangan kita, ya. Kemudian jangan lupa kita memberikan informasi kepada pasien, ya, kepada penderita dan keluarganya bahwa memang kondisi ini butuh dirujuk. Kemudian jangan lupa karena sistem kita sudah BPJS, kita mengirimkan informasi pada tempat rujukan yang dituju, ya. Kita hubungi dulu apakah mereka punya tempat atau misalnya ada bed yang kosong untuk menerima pasien tersebut. Karena bisa jadi di tempat rujukan itu kondisinya penuh, khususnya yang tadi membutuhkan ruang khusus, misalnya NICU, ya, seperti itu. Ya. Kemudian persiapan pasien dan selanjutnya adalah mengirim pasien dan juga jangan lupa tindak lanjut. Apalagi nanti seandainya kalian bekerja sebagai bidan di desa, tentunya itu menjadi tanggung jawab kalian sebagai pemegang wilayah. Baik, kita
lanjut ke bagian persiapan rujukan, ya, atau jembatan keledainya, ya, yang sering kita ingat itu adalah bakso kuda, ya, bakso kuda. Apa itu bakso kuda? Itu merupakan singkatan. Apa saja yang harus dipersiapkan atau yang harus ada di dalam pada saat kita merujuk, ya. Yang pertama adalah bidan. Bidan wajib ikut khususnya dalam kondisi rujukan yang gawat darurat. Ya. Pastikan ibu atau bayi bila memang bayi yang membutuhkan rujukan didampingi oleh bidan yang kompeten dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegawat daruratan. Ya. Misalnya ternyata pasiennya henti nafas di jalan. Ya. Berarti kan kita harus lakukan apa? RJP. Ya, kalau melakukan RJP, kalau dia nggak punya kemampuan, karena tidak semua bidan itu misalnya bekerja di ruang IGD. Misalnya awalnya bidan tersebut kerja di poli. Jarang sekali dia ketemu sama pasien-pasien yang henti nafas kan. Nah, tentunya itu membutuhkan makanya bidan-bidan yang nantinya harus rolling tugas, itu dia harus dilakukan refreshment pengetahuan kembali, khususnya kalau nanti dia harus bekerja di IGD. Ya, kenapa? Ya tadi, kalau tiba-tiba di perjalanan, misalnya kita ngerujuk bayi asfiksia, ada nggak kemungkinan henti nafas? Tinggi banget, ya. Nah, kemampuan kita melakukan rujukan dan kemudian melakukan pertolongan resusitasi di tempat itu sangat penting. Oleh karena itu, dalam kondisi rujukan gawat darurat, maka bidan harus ikut. Syaratnya bidan harus memiliki kemampuan menangani gawat darurat. Ya, yang kedua adalah alat. Nah, misalnya ngerujuk, buru-buru ngerujuk, padahal pasiennya pasien infartu, pasien mau melahirkan, tetapi misalnya dia ternyata kala 1 memanjang, pembukaan 5 nggak maju-maju, di jalan perjalanan sekitar 2-3 jam. Bisa nggak partus? Bisa. Makanya kita harus siapkan alat, ya. Harus ada partus set, harus ada infus, ya. Jangan lupa kalau pasien terpasang infus, kita siapkan juga infus tambahan, ya. Jaga jangan nanti di jalan tiba-tiba perdarahan ataupun membutuhkan tambahan infus, ya. Nah, jadi semua ini disesuaikan, ya. Harus ada oksigen, ya. Jadi kondisi ini alat-alatnya ya disesuaikan. Kalau misalnya ngerujuk bayi ya nggak perlu partuset dong, ya. Yang perlu alat resusitasi, oksigen, stetoskop, ya. Nah, jadi memang kondisi alat ini tidak bisa istilahnya itu kita siapkan di awal. Udah deh kita siapin dulu, nggak bisa. Sesuai dengan kebutuhan pada saat pasien tersebut akan dirujuk, ya. Selanjutnya, keluarga. Nah, ini. Ya, ini yang poin yang kadang menjadi pokok keterlambatan dalam merujuk. Bagaimana kita sebagai seorang bidan bisa menjelaskan kepada pasien mengapa pasien ini harus dirujuk. Ya. Dan juga kita harus memberikan informed consent, ya, di mana mereka itu setuju bahwa ibu tersebut akan dilakukan rujukan. Ini penting. Ya, karena kita mengetahui bahwa banyak berita di luar sana mengenai bagaimana keluarga pasien yang menyatakan tidak mendapatkan persetujuan, tiba-tiba pasiennya dirujuk seperti itu, ya. Nah, ini penting sekali, ya. Kemudian yang keempat adalah surat. Nah, ini nih kadang-kadang karena buru-buru bidannya nggak bawa surat. Padahal di surat itu penting untuk menuliskan riwayat si pasien. Apa saja yang harus ada, ya? Identifikasi ibu, alasan rujukan, ya, diagnosanya, kemudian uraian hasil rujukan. Jadi udah diapain aja sama kita. Misalnya udah dikasih obat ini, udah diberikan pertolongan apa gitu, ya. Dan juga obat-obatan yang sudah diterima. Sehingga nanti pada saat di tempat misalnya di tempat rujukan dia sudah lihat, oh udah pernah dikasih ini. Berarti terhindari pemberian obat yang double. Misalnya seperti itu. Ya, ini penting, ya. Jadi jangan sampai lupa. Makanya kalau kebidanan itu kerja tim, tidak bisa nanganin sendiri. Jadi nanti ada yang bicara sama keluarganya, ada yang menyiapkan pasiennya, ada yang menyiapkan surat rujukan.
Baik, dari penjelasan yang saya sampaikan barusan, ada yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi? Ibu, saya izin bertanya, untuk persiapan rujukan yang di desa sama atau beda? Oke, baik, pertanyaan yang bagus. Ya, karena tadi kita bicaranya terkait persiapannya itu bila di IGD gitu ya, di Ponek gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya itu rujukannya berasal dari desa gitu ya. Misalnya Cindy bertugas di desa, kemudian dapat informasi dari kader atau ada dari masyarakat yang memang mengalami suatu kondisi kegawat daruratan, misalnya seperti itu. Ya, yang perlu diingat oleh kita, ya, gawat darurat ini sebetulnya harusnya dipersiapkan sejak ibunya hamil kan. Jadi kita tidak serta-merta mengatakan bahwa gimana ya kalau misalnya di desa nanti menolak dan sebagainya. Edukasi awal sejak dia hamil ini sudah kita selalu, kan ingat ya di Askep 1 ya, bahwa kita selalu memberikan informasi kepada ibunya, kepada keluarganya mengenai tanda bahaya. Ya, dan juga ingat ada P4K ya. Ya. Apa P4K? Perencanaan, persalinan, pendamping persalinan, Penolong, persalinan dan pendonor. Jadi mengenai kegawat daruratan. Artinya memang sudah jauh-jauh hari ini dipersiapkan. Bu, gimana kalau misalnya ternyata pasien ini nggak pernah periksa? Ya, jadi dia terbatas nih pengetahuannya, misalnya seperti itu. Kalau sudah seperti itu, maka kita membutuhkan dukungan dari tokoh masyarakat, misalnya kader, ya, atau misalnya ada RT RW di situ, untuk bisa kita ajak rundingan terkait kondisi pasiennya yang harus membutuhkan rujukan. Biasanya sekarang sih sudah lebih mudah ya, karena biasanya di desa itu sudah ada yang punya ambulan, ya, ambulan di desa itu bisa dimanfaatkan untuk merujuk. Nah, tetapi kalau misalnya di desa tersebut tidak ada ambulan, nah umumnya kalau dia memang sudah ada bidan di desa, itu biasanya sudah ada kesepakatan dari desa siapa nanti kalau misalnya ada warganya yang membutuhkan kendaraan dalam kondisi darurat, itu ada yang sudah ditunjuk, ya. Nah, itu biasanya kita akan menghubungi, bidan desanya akan menghubungi ke desa, ke kepala desanya atau ke sekretaris desa, ya, dan menyampaikan kebutuhannya. Bila memang si ibu tadi misalnya di masyarakat di lingkungannya itu nggak ada yang punya mobil atau memang kesulitan dana, nah itu bisa kita minta bantuan ke pihak desa, ya, untuk mendapatkan rujukan, ya. Nah, ini memang membutuhkan upaya. Jadi awal-awal kita belajar tentang asuhan kebidanan komunitas itu, makanya kita selalu belajar tentang bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat, membina hubungan baik dengan masyarakat, terutama dengan tokoh-tokoh masyarakat, agar kondisi yang tadi ditanyakan oleh temannya itu bisa berjalan dengan lancar. Artinya rujukannya tidak mengalami keterlambatan. Seperti itu. Cukup? Cukup, Ibu. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah obat yang harus dibawa, ya. Jadi kalau misalnya, terutama kalau pasien misalnya dia mengalami perdarahan, itu kan tentunya ada obat-obatan esensial ya, perdarahan pasca persalinan. Biasanya obatnya yang dibawa apa, Intan? Kalau untuk perdarahan? Metergin, ya, metergin. Kita bawa metergin, jangan lupa tentunya adalah cairan infus, ya. Dan kemudian kendaraan, tadi yang sempat ditanyakan sama temannya. Jadi memang harus disiapkan kendaraan dan kalau nanti kalian bekerja sebagai bidan di desa, ini memang menjadi persyaratan dasar pada saat pembentukan desa siaga. Artinya desa siaga itu kita menyiapkan seluruh masyarakat maupun juga tokoh-tokoh masyarakat yang berada di desa tersebut untuk kalau misalnya masyarakatnya membutuhkan pertolongan dan membutuhkan rujukan ke rumah sakit. Tidak hanya ibu yang mau bersalin atau anak yang memang atau bayi, tentunya juga misalnya ada masyarakat-masyarakat yang sakit dan membutuhkan pertolongan secepatnya ke rumah sakit. Selanjutnya adalah uang. Nah, persoalannya kan tidak semua masyarakat memiliki uang ya. Nah, ini yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa di desa itu sebaiknya ada dana sehat, ya, ada dana sehat yang dikumpulkan. Ya, atau memang di beberapa desa itu memang mereka memiliki dana untuk
untuk keluarga-keluarga yang tidak mampu. Ya, salah satu alasan mengapa masyarakat itu sulit dirujuk adalah bukan karena masalah dirujuknya, dibawa ke rumah sakitnya, tetapi persoalan utamanya itu adalah bagaimana mereka bisa di rumah sakit itu makannya, seperti itu ya. Belum lagi misalnya di rumahnya orang-orang yang ditinggalkan. Nah, membutuhkan dana untuk tambahan tentunya ya. Nah, oleh karena itu memang pada saat ada seorang ibu hamil ini penting sekali kita menyiapkan keluarganya agar menyisihkan dana meskipun sudah memiliki BPJS atau sudah memiliki asuransi. Kenapa? Karena tadi ada hal-hal yang tidak terduga. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu atau darah. Nah, ini untuk rujukan kebidanan sangat penting. Karena biasanya berhubungan dengan kehilangan darah. Karena kita ingat penyebab pertama kematian ibu di Indonesia adalah perdarahan. Dan 3/4-nya itu adalah karena perdarahan pasca salin. Nah, itu membutuhkan tambahan darah. Nah, oleh karena itu, bagi keluarga yang dirujuk, itu sudah ada yang sekiranya dapat menjadi seorang pendonor darah. Ya, makanya pada saat ibunya itu tahu hamil, dia akan diperiksa golongan darah dan juga nanti sudah diinformasikan kepada pihak keluarga kira-kira golongan darah yang sama dengan ibunya siapa. Yang nantinya bisa dipersiapkan untuk membantu mendonorkan darah untuk si ibu apabila dibutuhkan. Seperti itu. Oke, sebelum kita tutup pertemuan ini, saya minta mungkin salah satu dari mahasiswa bisa mereview kembali, ya, mereview kembali apa yang tadi sudah disampaikan. Silakan, Yuna. Ya, baik Bu, tadi yang sudah dijelaskan mengenai sistem rujukan itu ada bakso kuda ya Bu ya. Yang pertama B-nya itu bidan, kemudian A-nya itu ada alat, kemudian pada K-nya itu ada kendaraan, surat, kemudian setelah itu ada obat, kemudian keluarga, dan juga uang dan darah. Oke, bagus sekali tadi ya, jawabannya benar ya. Jadi yang harus kita ingat apabila ada pasien yang memerlukan rujukan apa saja tadi? Bidan, alat, keluarga, surat, obat, kendaraan, uang, darah. Oke ya. Jadi bakso kuda itu menjadi sesuatu hal yang wajib. Tetapi ingat disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Baik, mungkin cukup pertemuan kali ini. Setelah ini ya kita break dulu 15 menit. Kalian menyiapkan role play untuk bagaimana kita memperagakan ya proses persiapan rujukan ya, nanti dibagi kelompok-kelompok. Nanti ada yang jadi pasien, nanti ada yang jadi keluarga dan ada yang jadi bidan. Nah, kalian akan memperagakan bagaimana cara merujuk. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas di program studi D3 Kebidanan, Fakultas Sains dan Kesehatan Universitas IPIJA. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi pendidik, untuk dosen tahun 2025 khususnya dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas IPIJA, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.